Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, indahnya pada hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk bersilaturahmi, untuk berkumpul di acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Pada hari ini tentu saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Triswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah baik. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Semoga kesehatan ini juga bisa dirasakan oleh seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Nah, topik ngopi kita pada hari ini yaitu teman terbaik. Istilahnya kalau sekarang bestie Pak Ustadz. Bestie. Ibu ini bestie semua Bu di sini. Semuanya bestie Pak Ustadz. Nah, maksudnya apa nih Pak Ustadz dalam Islam terkait dengan teman terbaik? Silahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada dan juga jamaah yang semoga kita selalu diberkahi dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Obrolan kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah teman terbaik dalam Islam. Kalau tadi bilang bestie. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berjuang, beliau tidak sendirian. Tapi beliau didampingi oleh orang-orang terdekat beliau. Lah orang terdekat ini sekarang nyebutnya. Nah, jadi ketika kita melakukan sesuatu dan memang karena kita ini makhluk sosial, nggak mungkin bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri, butuh orang lain. Kita untuk memakai baju aja melibatkan ribuan orang ini. Mulai dari atas sampai bawah, apalagi ibu-ibu yang ibu pakai. Berapa orang yang terlibat? Nggak mungkin kita bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Dan untuk menyelesaikan kewajiban dan tugas kita juga sama, kita butuh orang lain. Nah, yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdakwah, partner beliau, walaupun mereka rata-rata murid beliau, tapi tidak menyebutnya sebagai murid, tapi menyebutnya sebagai sahabat. Sahabat bahasa lain yo temen. Lah kalau temen dekat nyebutnya. Nah itu. Lalu kriteria teman yang terbaik itu seperti apa? Yang pertama, ada makalah mengatakan sodiquka man sodakoka la man sodakoka. Hampir mirip ini bahasanya. Temanmu yang baik adalah teman yang bisa membuatmu benar, bukan yang selalu membenarkan. Maksudnya apa ya? Teman yang baik itu adalah teman yang membuat kita benar, bukan yang selalu membenarkan.
Membuat kita benar itu maksudnya begini. Kalau kita melakukan satu kesalahan, teman kita mau ngingetin. Umpama. Kita keluar rumah, ngrajin di majelis taklim kok yo brondol. Tahu brondol, Bu? Apa? Enggak pakai kerudung, terus pakaiannya juga, ya Allah. Kemudian teman kita, Bu ya malu lah sama umur. Mosok brondol gitu, mbok yo ditutup. Kalau enggak punya jilbab ya pakai daun-daun pisang kayak. Berkirain lontong lagi. Enggak, maksudnya kalau suatu saat kita ada yang kurang pas, kok orang itu mau ngingetin kita, itu teman yang terbaik. Misal, kita karena emosi marah-marah di depan rumah. Walaupun yang kita marahin anak kita sendiri. Tapi di depan rumah disaksikan banyak orang. Kemudian tiba-tiba ada yang japri kita. Mohon maaf Bu, saya bukan mau ikut campur. Tapi kalau mau nasihatin anak, mbok yo dibawa masuk ke dalam dulu. Ini orang yang baik yang begitu. Yang mau ngingetin kalau kita salah. Lah kita yang diingetin ya jangan langsung sensi. Kalau ikut campur urusan orang apa namanya kalau bahasa kerennya sekarang? Nah, nggak usah kepo urusan. Bukan begitu. Ketika ada orang yang ngingetin kita harus bersyukur. Alhamdulillah, itu teman baik yang begitu. Bukan yang selalu membenarkan. Membenarkan itu bagaimana maksudnya? Ya tadi kita lagi ngomelin anak di tengah jalan, dia malah benerin. Udah ajar aja Bu. Udah bener itu kalau diomelin begitu, ntar gak kapok tuh anak. Itu namanya membenarkan, tapi bukan membuat kita benar. Maka teman yang terbaik adalah sodikuka, man sodakoka, la man sodakoka. Bedanya cuma di tasdid, sodakoka. Sodakoka itu artinya orang yang selalu bilang kita bener aja. Gimana Bu kalau begini? Mantap. Gimana Bu? Sip. Padahal mah nggak karuan gitu. Lah, orang terbaik, teman terbaik itu tadi. Orang yang mau ngritik kita, mau negur kita saat kita salah. Tapi kadang ya berat ya. Kita ini sama temen pokoknya kalau ditanya Bu gimana? Lanjut, sip. Padahal kita sebetulnya udah kelewat jauh salahnya. Tapi temen begini selalu bilang bagus saja. Itu bukan teman baik itu. Teman baik itu yang tadi. Lah kitanya kadang ya harus nerima, harus legowo kalau bahasa orang Jawanya. Kalau ada yang kritik kita, nasehatin kita. Orang kritik kita, nasehatin itu bukan benci. Tapi karena sayangnya sama kita. Umpama lo begini loh. Kita naik motor, udah tahu jalan di depan itu licin, banyak orang jatuh. Orang kalau sayang sama kita pasti akan ngingetin, Bu, jangan lewat jalan situ. Itu licin, bahaya, mending putar balik aja. Lah kadang kita yang diingetin malah yang nggak terima. Oh sok tahu, saya kan pembalap. Rossi, pembalap kan Rossi ya. Jadi kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua, teman yang terbaik adalah orang yang mau mendoakan kita tanpa kita minta. Dan ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dakwatul mar'i muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Doa seorang mukmin kepada mukmin yang lain, kepada muslim yang lain tanpa sepengetahuan yang didoakan, itulah doa yang mustajabah. Kira-kira sampai saat ini ibu udah mendoain temennya belum? Udah belum? Umpama kita punya teman yang mohon maaf, punya anak yang udah umur sekian kok belum ketemu jodoh. Kira-kira kita sering ngedoain gak? Iya kan? Ini bagian dari doa yang mustajabah, itu doa teman ke temannya tanpa sepengetahuan yang didoain. Lah lanjutannya, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti kita akan lanjut ngobrolnya tadi terkait kriteria teman terbaik. Usai jeda, tetap bersama kami di Ngopi Yuk.
Alhamdulillahirabbil alamin, Anda masih menyaksikan Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Untuk mengawali segmen kedua kali ini, sebelum kita lanjut ngobrol terkait teman terbaik, akan terlebih dahulu dibuka untuk sesi tanya jawab. Untuk 2 orang penanya silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusmala Dewi, ingin bertanya Pak Ustadz, apakah dalam Islam ada keterbatasan dalam berteman? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Imas, Pak Ustadz. Saya ingin bertanya, mengapa Islam menekankan pentingnya memilih teman yang baik? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama adalah apakah dalam Islam ada keterbatasan dalam berteman? Dan pertanyaan kedua, kenapa Islam menekankan pentingnya kita dalam memilih teman? Silahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, 2 pertanyaan langsung dijawab. Yang pertama, apakah ada batasan dalam kita berteman? Islam tidak membatasi dengan siapa saja kita berteman, boleh. Dari agamanya apa, sukunya apa, bangsanya apa, silahkan. Tidak ada batasan. Yang terpenting, jangan sampai ketika kita berteman dengan seseorang, kita justru berubah ke arah yang tidak baik. Batasannya cuma itu. Jangan sampai kita berteman dengan seseorang yang awalnya kita baik, berubah jadi tidak baik. Maka pertanyaan yang kedua tadi, kenapa Islam sangat menekankan kita mencari teman yang baik? Karena teman itu sangat berpengaruh dalam keseharian kita. Contoh, umpama dulu sebelum ibu tinggal di perumahan sini, ada yang sama sekali nggak kenal majelis taklim. Kegiatannya hanya mungkin kerja, pulang kerja, udah di rumah, habis itu besok pagi kerja lagi. Minggu jalan-jalan sama suami, sama tetangga kanan kiri, blas nggak kenal. Tapi begitu pindah ke satu perumahan, kebetulan perumahan itu dihuni oleh orang-orang yang dalam sisi keagamaan bagus. Dari sisi kemasyarakatan bagus. Akhirnya karena kita tinggal sebelahan, awalnya ngobrolan, diajak, ayo Bu ikut hadir hari Senin ngaji, hadir. Walaupun kita awalnya nggak ngerti sama sekali, yang penting pokoknya datang duduk. Besok-besoknya setahun, 2 tahun, lama-lama aktif, lama-lama bisa ngaji. Awalnya dulu di kegiatan sosial kemasyarakatan, blas kegiatan yang ibu-ibu yang ngitungin anakan nyamuk apa namanya? Ya anakan nyamuk kok dihitungin ya. Ya yang penting kan ada manfaatnya biar terhindar dari DB ya. Awalnya nggak mau ikut, diajak lama-lama di masyarakat ada manfaatnya. Dulu yang lingkungannya nggak mendukung untuk dia menjadi orang yang kurang bermanfaat, begitu pindah ke satu lingkungan, ia berubah menjadi manfaat, itu pentingnya kita berteman. Sebaliknya, ada orang yang dulunya aktif luar biasa, di pengajian aktif, di sosial kegiatan aktif, tapi begitu pindah ke satu tempat, berubah drastis. Ada. Apalagi anak-anak kita yang masih remaja, masih muda, pergaulan begitu luar biasa pengaruhnya. Umpama Bu, anak ibu, anak pesantrenan, anak baik-baik lah, anak baik-baik. Begitu pulang, kumpul sama teman dulu, teman waktu SD. Nidalahnya teman SD ini kurang baik kepribadiannya, ikut nongkrong. Lah begitu nongkrong, dilalah yang teman-teman lamanya itu akhlaknya kurang baik, narkoba. Begitu digerebek polisi, anak ibu yang pesantrenan yang enggak ikut apa-apa, ikut dibawa apa enggak? Ikut dibawa. Walaupun anak ibu nanti mungkin di pembuktian bisa dipulangin, tapi paling enggak kan ibu jadi deg-degan dikandangin polisi gara-gara narkoba. Gara-garanya apa? Kumpul. Umpama yang enggak pernah ngumpul ada tempat judi. Enggak pernah ngumpul dia. Lah hari itu lah kok iseng daripada di rumah suntuk. Nongkrong di situ digerebek polisi ya diangkut semuanya. Atau sebaliknya. Ada anak yang mohon maaf kesehariannya enggak bagus, akhlaknya enggak bagus.
Lah karena mungkin nyolong burung apa nyolong son dikejar, orang lari, begitu lari ngumpet masuk ke dalam masjid. Pas di dalam masjid itu ada pengajian remaja. Lah kebetulan di situ ada peci, ada sarung, udah langsung nongkrong duduk aja di situ. Lah kira-kira ketika panitia itu bagiin snack, itu yang maling burung tadi ikut kebagian gak itu? Bagian. Lah umpama seandainya kok saat itu dia langsung dipanggil oleh Allah, iseng malaikat Israel dicabut, itu orang-orang langsung viral beritanya. Innalillahi, anak remaja lagi ngaji meninggal dunia. Padahal aslinya ngaji lari. Dikejar-kejar orang gara-gara nyolong burung. Itu pentingnya bergaul. Ada ungkapan, walaupun ungkapan ini sering kita dengar. Dalam bahasa Indonesia saya sering kita dengar. Masalul jalisis salih wasu, perumpamaan teman dekat yang baik dan yang buruk itu ibarat seperti kulit sapi atau kulit binatang. Kulit itu akan diciumin orang, letaknya naruhnya pun di tempat terhormat, dikasih minyak wangi. Kalau kulit itu kumpul sama kertas yang ditulisin Quran, itu bawanya hati-hati, kalau perlu habis baca dicium. Coba kalau itu kumpul kayu jadi beduk, maghrib dipukul, isya dipukul, apalagi jadiin marawis, jadiin hadroh. Wah, wis ketemu emak-emak begini remek. Wah, apalagi kalau yang lagunya ini kan mukulnya semangat ya, wapuk. Padahal sama-sama kulit bisa jadi mulia hidupnya gara-gara kumpul kertas, kumpul Quran, bisa jadi sengsara kalau kumpul kosidahan, marawis, apa itulah namanya. Nah, itu menunjukkan betapa pentingnya besti kita. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sampaikan almaru ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya bisa dilihat dengan siapa ia bergaul. Kita udah bisa merasakan kan ya? Kita dalam menjalani keseharian ini dalam beragama, dalam hari-hari ini bertambah baik atau bertambah buruk, itu dengan kumpulnya siapa kita bisa lihat. Ya tadi mungkin saya contohkan, dulunya kita nggak kenal taklim bisa kenal, dulunya kita nggak pernah sholat bisa sholat, dulunya nggak pernah puasa jadi puasa, gara-gara lingkungan, gara-gara temen, maka apa tadi besti sangat berpengaruh dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi di awal saya sudah sampaikan, menempatkan murid-muridnya tidak sebagai murid tapi sebagai sahabat. Nah kita dalam membangun hal yang lebih baik tentu sangat butuh itu sahabat. Kalau dari sisi kita pengen tambah baik keagamaannya, ya kita carilah teman-teman yang rajin dalam beragama. Kalau kita biar termotivasi dalam usaha dan kerja, ya kumpullah dengan orang-orang yang giat semangat dalam bekerja itu. Artinya dengan siapa kita bergaul, disitulah akan berubah diri kita. Tentu harapan kita ke depannya berubah menjadi lebih baik. Itulah teman terbaik dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz tadi untuk 2 pertanyaannya sudah terjawab. Nanti kita akan lanjut ngobrolnya terkait teman terbaik. Tetap bersama kami di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Anda masih menyaksikan Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Tadi di segmen awal dijelaskan 2 poin ya Pak Ustadz terkait kriteria teman terbaik. Silahkan Pak Ustadz dilanjut. Jemaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV.
kenapa kita harus memilih teman yang baik. Teman yang baik itu diantara kriterianya tadi yang pertama, mau menasehati kita. Yang kedua, mendoakan kita. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watul mar'il muslimi li akhihi bidhahril ghaibi mustajabatun. Doa seorang muslim kepada muslim lainnya yang tanpa sepengetahuan yang didoakan itu doa yang mustajabah. Nah, kita kalau mau punya sahabat yang baik, ya kita harus jadi orang baik dulu. Karena hidup ini kan laksana orang bercermin. Kalau sininya senyum, insya Allah di kaca itu ya senyum. Lah kalau di kaca itu kok manyun, berarti yang ngaca yo manyun. Lah kalau kita dapat teman kok begitu, berarti kita yo begitu. Orang itu akan pindah kemana saja, akan dipertemukan oleh Allah kalau bahasa anak sekarang yang sefrekuensi. Orang yang hobi mancing, dia akan pindah kemanapun, akan ketemu orang yang hobi mancing juga. Orang yang hobi, mohon maaf, maksiat, biarpun dia pergi ke tanah haram sana, ketemu orang yang ahli maksiat juga tempat-tempat segitu juga tahu aja. Lah biar dia berkunjung ke mohon maaf, yang katanya tempat itu tempat maksiat, tempat judi, tapi kalau dia orang baik, insya Allah di sono ya ketemunya orang baik. Nah maka supaya kita memperoleh teman yang baik, ya kita perbaiki diri kita dulu. Karena seperti orang ngaca itu tadi, kalau di sini senyum, di kaca juga senyum. Lah itulah persahabatan seperti itu seharusnya. Dan juga kebaikan dari seseorang itu atau keburukan dari seseorang itu akan mudah menular, berpengaruh ke orang lain. Tadi mungkin saya sudah contohkan, kebaikan dari seseorang atau keburukan dari seseorang itu akan mudah menular. Lah kalau memang kita yakin bisa merubah seseorang, kalau di situ misalnya ada komunitas orang-orang yang tidak baik, kalau kita yakin bisa merubah, silahkan kita ke situ. Seperti yang dijalani oleh para tokoh-tokoh besar, saya pernah membaca profil berdirinya pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kampung Tebu Ireng itu dulu konon katanya wallahu alam terkenal dengan kampungnya para orang yang ngerampok macam-macam. Tapi karena Kiai Hasyim dulu waktu masih muda yakin bahwa beliau bisa merubah, maka dia datang ke situ. Kemudian bergaul dengan orang situ, sedikit dirubah, akhirnya berubah. Dulu orang-orang yang membawa Islam ke Indonesia ini rata-rata kan pedagang dulunya. Nah, sambil dagang ia menyebarkan agama. Di masyarakat kita yang dulu memang sudah berbudaya, tapi agamanya nyembah pohon dan lain-lain, datang Islam, yang membawa Islam yakin bahwa mampu untuk merubah, silahkan. Begitupun kita, kalau memang mampu untuk merubah, misalnya di situ ada kumpulan orang-orang yang nggak beres, silahkan datang. Tapi kalau kita malah justru yang berubah, yo jangan. Kalau ke bawah yo jangan. Yakinkan dulu kalau memang mampu silahkan, kalau enggak mampu yo wis jangan, cukup didoakan tadi itu loh. Kita doakan ya Allah tuh ibu-ibu moga-moga pada tobat. Itulah teman yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga kita bisa menjadi teman terbaik sekaligus mendapatkan teman terbaik. Amin, amin ya robbal alamin. Akhir kata, saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Simple TV, News, Sport, Entertainment.